Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi hadis Bu Hajah DBB Lailatul Fauziah LCMA yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon memperkenalkan diri, nama saya Farid Arizki Kurnilah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam kelas 1C Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah serta sejarah perkembangannya. Lalu, apa itu ilmu hadis? Al-qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi, yaitu kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Emang perawi itu apa sih? Perawi adalah orang yang menerima, membawa dan menyampaikan berita dari Nabi. Banyaknya perawi dalam satu hadis atau mata rantai. Para perawi yang nantinya akan sampai pada matan disebut sanad. Dan apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang disampaikan oleh para perawi yang biasa kita sebut matan. Baik, ini ada salah satu contoh hadis dalam bentuk terjemah. Umar bin Khalid telah menceritakan kepadaku, Imam Bukhari. Ia berkata, Al-Laits menceritakan hadis padaku, Umar bin Khalid, dari Yazid, dari Abu Al-Khairi, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa seorang laki-laki bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah Islam yang paling baik? Mata rantai perawi yang disebutkan tadi merupakan sanad sebelum mencapai matan. Lalu, mana matannya? Beliau menjawab, memberikan makanan dan membaca salam pada orang yang kau kenal dan tidak kau kenal. Nah, itu adalah matan dari sanad tadi. Jadi matan tersebut adalah perkataan dari Nabi. Kita berlanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pembagian ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Yang pertama ada ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan, sikap, perbuatan, tingkah laku Nabi Muhammad SAW, yang mana objek pembahasan pada ilmu riwayah ini yaitu diri Nabi sendiri. Lalu yang kedua ada ilmu diroyah. Apa aja pembahasan di ilmu diroyah? Pembahasan di ilmu diroyah yaitu ada yang pertama hakikat periwayatan, yang mana itu membahas tentang memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Yang kedua, pembahasan ilmu diroyah itu adalah syarat-syarat periwayatan, yang mana pembahasannya adalah metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Ada 3 metode. Yang pertama ada metode mendengar, yang kedua ada metode qiraah, yang ketiga ada metode ijazah. Lalu yang ketiga adalah macam-macam periwayatan. Di macam-macam periwayatan ini dibahas tentang apakah periwayatannya bersambung atau tidak. Maksudnya si sanad ini sampai atau tidak kepada Nabi, putus-putus atau tidak. Dan keempat ada hukum-hukum periwayatan. Di sini diterima atau ditolaknya suatu hadis ya. Jadi bagaimana syaratnya hadis itu diterima? Yang pertama dari perawi yang tidak cacat pikirannya, tidak cacat akalnya, atau tidak cacat ingatannya. Dan sebaliknya, jika cacat ingatannya dia cepat lupa, maka hadis itu tidak akan diterima atau dianggap dhaif. Nah, yang kelima ada keadaan para perawi, yang isinya adalah sifat dan biografi perawi. Yang keenam macam-macam bentuk periwayatan. Yang ketujuh ada hal-hal yang berkaitan tentang periwayatan, seperti istilah-istilah pada ilmu hadis seperti mutawatir, dhaif, sahih, mautuf, mausul, dan lain-lain. Kesimpulannya,
ilmu riwayah dan diroyah merupakan ilmu yang berbeda namun saling berkaitan. Ilmu riwayah tanpa diroyah tidak akan sempurna manfaatnya. Lalu kita berlanjut kepada pembagian ilmu hadis dalam periode Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ilmu riwayah. Dalam ilmu riwayah, hadis ini dilarang ditulis oleh Nabi karena pada masa itu khawatir bercampur dengan Al-Quran karena sama-sama berbahasa Arab. Lalu pada lain kesempatan Nabi membolehkan untuk menulisnya, namun sifatnya kondisional pada waktu-waktu tertentu saja. Tapi pada masa ini para sahabat memiliki catatan koleksi pribadi dan ilmu diroyah. Pada ilmu diroyah ini hadis telah ada dasar-dasarnya pada Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, periode sahabat. Ilmu riwayah pada periode ini terjadi pembatasan periwayatan atau biasa disebut taklil ar-riwayah dengan syarat saksi dan bersumpah bagi yang ingin menyampaikan hadis pada masa tersebut. Hal ini terjadi karena ada konflik politik pada masa sahabat tersebut. Makanya jika ingin menyampaikan hadis harus bersaksi dan bersumpah. Lalu pada ilmu diroyah, sama seperti ilmu riwayah, jika ingin menyampaikan hadis harus bersumpah juga dan disertai saksi dan sanad. Yang ketiga, pada periode tabi'in. Pada masa ini, hadis telah ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang pertama kali menulis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang mana model kitab yang muncul pada masa ini yaitu Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Penulisan hadis masih bercampur dengan fatwa sahabat dan perkataan sahabat. Lalu pada ilmu diroyahnya timbul secara tertulis namun belum terpisah dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu usul fikih dan fikih, seperti kitab Al-Um dan Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat, periode tabi'in. Dalam ilmu riwayah, ilmu hadis pada masa ini mencapai masa kemasan dan masa kejayaan, yang mana hadis telah dikodifikasi, telah dipisahkan dari yang sahih dan tidak sahih. Juga telah dipisahkan dari fatwa sahabat dan perkataan sahabat. Dalam ilmu diroyah telah terpisah dari ilmu lain tapi belum menyatu. Muncul kitab ilmu hadis seperti At-Thariq Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat Tabi'in karya Muslim, dan lain-lain. Yang kelima sekaligus terakhir yaitu pada masa periode setelah tabi'in, yang mana penulisan hadis menjadi lebih sistematis. Muncul kitab Mustadrak, Sarah, Ikhtisar, dan lain-lain. Lalu pada ilmu diroyah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab-kitab ilmu hadis pertama yaitu Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wi karya Romahul Murji.